Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'du. Para pemirsa sekalian, hadis yang kedua ini menyatakan hadis Nabi di dalam kitab Arba'in ini. Nabi menyatakan tentang apa pengertian iman, apa pengertian Islam, dan apa pengertian ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawati sya'ri la yuru alaihi atharu safari. Jadi dalam hadis ini ada sebenarnya ada sebuah cerita bahwa suatu hari ketika Nabi sedang di dalam sebuah majelis duduk dalam suatu pengajian atau majelis, Nabi kedatangan seorang tamu yang tidak dilihat dari mana asal usulnya. Laki-laki itu benar-benar sangat putih bersih, rambutnya hitam. Jadi tidak terlihat sedikit pun bekas seperti perjalanan jauh. Jadi seakan-akan beliau ini datang dari tempat yang dekat karena tidak ada bekas keringat, debu dan seterusnya. Wala yarifu minna ahadun hatta, bahkan di antara kita, kata para sahabat, tidak ada satu pun yang mengenalnya. Jadi para sahabat Nabi yang ada di majelis itu sama sekali tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujuk-ujuk langsung spontan dia ada duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatahu ila rukbati, bahkan dia orang asing itu menempelkan, menyandarkan lututnya terhadap lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, juga meletakkan telapak tangannya pada pahanya Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Spontan langsung dia mengatakan, ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Nabi pun menjawab bahwa Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Ini adalah kalau di dalam kitab fikih sudah dinamakan menjadi rukun Islam. Pokok-pokok agama Islam itu ya ada 5 ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini menjadi pokok rukun di dalam Islam. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Setelah itu tamu tadi menanyakan lagi pada Nabi, fa akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairi wa syarri. Beliau bertanya tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab bahwa iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman pada rasul-rasulnya, iman pada hari akhir, dan iman pada qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Selanjutnya tamu tadi tanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Fa akhbirni 'anis sa'ah mal mas'ul anha bi'ala masail minasail. Qala sadaqta fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian tamu tadi tanya lagi pada Nabi tentang ihsan. Nabi menjawab,
anta budallaha ka'annaka taro fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Nabi ceritakan kepadaku tentang ihsan. Akhirnya Nabi menjawab, yang dimaksud ihsan itu adalah, jadi hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa seperti itu, maka usahakan kamu merasa bahwa Allah selalu menatapmu. Inilah pengertian ihsan. Ihsan itu berarti, jadi ada unsur muraqabatul qalbi. Jadi perasaan hati seseorang bahwa dirinya selalu ingat pada Allah. Andaikan pun dia tidak bisa seperti itu, hatinya selalu merasa bahwa dirinya diawasi terus, dimanapun, kapanpun, saat apapun, dia merasa dirinya diawasi dan dilihat oleh Allah. Muraqabah. Inilah yang dikatakan kalau di dalam ilmu tasawuf namanya ihsan. Jadi ihsan itu yaitu muraqabatul qalbi atau ma'rifatu billah. Jadi hatinya selalu bisa menatap pada Allah, atau kalau tidak bisa seperti itu, perasaan kita bahwa kita selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Selanjutnya hadisnya fa akhbirni anisa'ah. Kamu tadi tanya lagi pada Nabi, fa akhbirni anisa'ah. Nabi ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Nabi pun jawab bahwa yang bertanya, yang ditanya itu jauh lebih mengerti dibanding yang bertanya. Nah, orang yang ditanya tidak lebih mengerti dibanding yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kemudian tanya lagi, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, Nabi menjawab, antalidal ummah robbaha. Jadi amaroh, tanda-tanda kiamat itu jika ada seorang ibu, seorang amat akan melahirkan sayyidnya atau gustinya. Sebenarnya ini adalah kata-kata kinayah dari Nabi. Jadi kalau masa sudah terjadi seperti ini, seorang budak akan melahirkan sayyidnya, maka saat itulah tanda-tanda kiamat, tanda amaratul ba'idah atau tanda-tanda jauh kiamat sudah datang. Hari ini kita amati di sekitar kita sudah ada semuanya. Jadi rata-rata di sekitar kita ini sudah terjadi. Jadi seorang ibu menjadi orang tua atau ibu menjadi pembantu dari anaknya sendiri, rata-rata sekarang. Ini bukan berarti soal dosa atau tidak dosa, tidak terbahas itu, tapi ini menjadi sebuah amaroh, seperti tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Yang rata-rata umumnya kita seperti ini di sekitar kita. Jadi orang tua mulai menjadi pembantu di rumah anaknya. Ya bukan diperbantukan, tapi memang membantu alasannya. Tapi nyatanya seperti pembantu. Mulai merawat anaknya, jadi merawat cucunya sendiri, memasak di rumahnya anaknya, mencuci. Terus anaknya sendiri bekerja di kantor, di pabrik dan sebagainya, yang jaga rumah, yang nunggu anak yang berseperti semuanya ibunya. Jadi seakan-akan ibu itu menjadi pembantu dari anaknya sendiri. Wa anturo al-khufat al-huzat al-ala ri'asyasi yatatalu fil bunyan. Kemudian yang termasuk tanda-tanda lagi adalah ketika sudah mulai banyak orang membuka aurat, telanjang. Hari ini kita jumpai di sekitar kita mulai banyak, bahkan yang mestinya ditutup tambah semakin dibuka, yang mestinya harus tidak diperlihatkan sekarang malah diperlihatkan. Ini sudah menjadi tanda. Ya tatawla fil bunyan, atau lagi juga orang hari ini kita dapati bangunan-bangunan mulai ditinggikan. Jadi orang-orang mulai hampir tidak kita temukan bangunan yang rumah yang
yang sederhana. Bahkan ini memang sudah diprediksi. Jadi semakin hari tambah akhir, bahkan tidak akan kita temukan rumah yang tidak bertingkat, rumah yang jelek. Tambah lama waktu ini orang akan semakin kaya semua. Bahkan di dalam sebuah riwayat itu ceritakan besok di akhir zaman orang itu akan kesulitan mencari orang yang menerima zakat atau sedekah. Jadi orang itu berburu bersedekah tapi yang menerima tidak ada. Itu menunjukkan masa itu sudah orang usah kaya semua. Ini juga min alamati saat atau tanda-tanda kiamat. Tsumman tolako falabitu malian sumakola ma'um ya Umar atadri manisail kultu Allah wa rasul alam fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum.